Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah pertemuan selanjutnya di minggu ketiga yang akan dibahas topiknya adalah mengenai distribusi frekuensi. Di distribusi frekuensi yang akan kita bahas ada beberapa komponen. Nanti ada bagian-bagiannya, ada 7 kurang lebih. Ada kelas, ada batas kelas, ada tepi kelas, ada titik tengah kelas, ada interval kelas, ada panjang interval kelas, dan frekuensi kelas. Sebelum kita masuk ke bagian distribusi frekuensinya, kita lihat dulu secara definisi. Distribusi frekuensi itu adalah daftar yang memuat data secara berkelompok. Jadi, kalau dari teman-teman pernah lihat data yang jumlahnya banyak, kemudian masih tidak beraturan, gunanya distribusi frekuensi ini adalah kita akan membuat data yang acak atau yang masih dalam bentuk berantakan secara berkelompok. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk mengolah data mentah menjadi informasi dengan cara menggunakan penggolongan berdasarkan kategori-kategori tertentu. Kategori-kategorinya disesuaikan dengan informasi yang akan disampaikan. Ini tadi yang sudah saya singgung di bagian awal, bagian-bagian distribusi frekuensinya ada 7 yang akan kita bahas. Pertama ada kelas, yang kedua ada batas kelas, yang ketiga ada tepi kelas, yang keempat ada titik tengah kelas, yang kelima ada interval kelas, yang keenam ada panjang interval kelas, dan yang ketujuh ada frekuensi kelas. Kita lihat satu-satu secara definisi. Kelas definisinya adalah kelompok nilai data atau variabel. Kemudian untuk batas kelas, definisinya adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Untuk batas kelas dibagi menjadi dua, ada batas kelas bawah dan ada batas kelas atas. Batas kelas bawah definisinya terdapat di deretan sebelah kiri setiap kelas, sedangkan batas kelas atas terdapat di deret sebelah kanan setiap kelas. Ini secara definisi dulu teman-teman, nanti untuk lebih mudah memahaminya yang dimaksud dengan batas kelas itu yang mana, kelas yang mana, nanti kita akan lihat ke contoh. Kemudian untuk tepi kelas definisinya adalah batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Penentuan tepi kelas tergantung pada keakuratan pencatatan data. Yang lebih mudah dipahaminya nanti tepi kelas itu kita patokannya dengan batas kelas. Tadi batas kelas ada dua teman-teman, ada batas kelas atas dan ada batas kelas bawah. Nah, tepi kelas juga ada dua, ada tepi kelas bawah, ada juga tepi kelas atas, atau tepi bawah kelas atau tepi atas kelas. Untuk tepi bawah kelas, ini rumusnya, batas bawah kelas dikurang 0,5. Sedangkan untuk tepi atas kelas, rumusnya batas atas kelas ditambah 0,5. Selanjutnya, tentang titik tengah kelas. Titik tengah kelas adalah angka atau nilai data yang terletak tepat di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya. Dan titik tengah kelas ini ada rumusnya, teman-teman. Rumusnya ialah setengah dikali batas atas ditambah batas bawah kelas. Kalau ada rumus seperti ini, maka pengerjaannya adalah jumlahkan dulu batas atas dan batas bawahnya, baru dikalikan. Karena itu bagian dari operasi matematis yang di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu atau dihitung terlebih dahulu, baru dikalikan dengan setengah. Kemudian selanjutnya ada interval kelas. Interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Kemudian yang nomor 6 ada panjang interval kelas, jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Yang ketujuh ada frekuensi kelas. Ini yang ketujuh ya teman-teman, bukan yang keenam. Frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Itu ketujuh bagian-bagian dari distribusi frekuensi yang tadi sudah disimak dan sudah dibaca, serta mudah-mudahan sudah dipahami sama teman-teman. Nah, guna memahami dari 7
bagian distribusi frekuensi yang tadi sudah diulas. Sekarang ada contoh distribusi frekuensi dalam bentuk tabel, di mana di sini ada kategorinya yaitu tentang usia. Ada usia 20 tahun minimalnya dan yang maksimalnya usia 59 tahun dengan jumlah frekuensi yang beragam. Dari contoh distribusi frekuensi ini kita akan tentukan kurang lebih 7 bagian distribusi yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Yang pertama yaitu banyaknya kelas. Banyaknya kelas tadi secara definisi adalah banyaknya data gitu ya. Kalau untuk contoh ini, banyaknya kelas berarti ada berapa kelasnya? Ada 4, yaitu kelas yang pertama 20-29, kelas yang kedua 30-39, kelas yang ketiga 40-49, kelas yang keempat 50-59. Jadi untuk tabel ini jumlah kelasnya ada 4. Selanjutnya tadi ada batas kelas. Batas kelas dibagi menjadi 2, teman-teman, ada batas kelas atas dan ada batas kelas bawah. Tadi diingat secara definisinya batas kelas bawah yang selalu berada di sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kiri ini berarti batas bawah kelasnya yaitu untuk contoh distribusi frekuensi batas kelas bawahnya ada nilai 20, ada nilai 30, ada nilai 40, dan ada nilai 50. Kemudian untuk batas kelas atasnya tadi secara definisi berada di sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kanan, yaitu maka batas kelasnya ada di nilai 29, 39, 49, dan 59 untuk batas atas kelas. Selanjutnya, tepi kelas yang dibagi jadi 2. Ada tepi bawah kelas dan ada tepi atas kelas. Tadi rumusnya kalau tepi bawah kelas, batas bawah, ini batas bawah tadi, 20, 30, 40, 50, batas kelas bawah, dikurang 0,5. Berarti untuk tepi bawah kelasnya ada 19,5, ada 29,5, ada 39,5, dan ada 49,5. Selanjutnya, untuk tepi atas kelas. Tepi atas kelas patokannya adalah batas kelas atas. Ini batas kelas atas. Ini batas kelas atas. 29, 39, 49, 59. Kalau kita bicara mengenai tepi atas kelas, tadi rumusnya kalau tepi atas kelas, rumusnya adalah batas atas kelas ditambah 0,5. Maka tepi atas kelas untuk contoh ini adalah 29,5, 39,5, 49,5, dan 59,5. Selanjutnya, bagian distribusi frekuensi yang lainnya yaitu mengenai titik tengah kelas. Titik tengah kelas tadi rumusnya adalah setengah dikali dalam kurung batas bawah ditambah batas atas gitu ya. Atau yang dalam kurungnya boleh dibalik, mau batas bawah ditambah batas atas atau mau batas atas ditambah batas bawah, sama saja. Tapi secara rumusnya adalah setengah dikali batas atas tambah batas bawah tutup kurung gitu ya, atau batas atas tambah batas bawah bagi 2, sama juga maknanya dan sama juga hasilnya. Jadi silakan teman-teman mau pakai yang mana rumusnya. Mau setengah dikali buka kurung batas atas ditambah batas bawah tutup kurung, atau mau pakai rumus batas atas ditambah batas bawah dibagi 2, sama maknanya dan sama hasilnya. Sekarang kita cari tentang titik tengah kelas untuk contoh distribusi frekuensi kategori usia. Titik tengah kelasnya yaitu berarti batas atas tambah batas bawah bagi 2 gitu ya. 20 tambah 29 dibagi 2, hasilnya 24,5. Selanjutnya 30 ditambah 39 dibagi 2, titik tengahnya yaitu 34,5. Kemudian 40 ditambah 49 dibagi 2, titik tengahnya yaitu 44,5. Kemudian 50 ditambah 59 dibagi 2, titik tengahnya yaitu 54,5. Kemudian ada interval kelas tadi. Interval kelas adalah
jarak dari satu data ke data yang lainnya. Jadi interval kelas untuk contoh distribusi frekuensi kali ini adalah 20 dengan 29 ini intervalnya. 20 dan 29 itu interval kelas. 30, 39 ini interval kelas. 40, 49 ini interval kelas. 50, 59 ini interval kelas. Selain interval kelas, tadi juga ada jarak interval kelas, yaitu jarak dari satu data ke data yang lainnya. Jaraknya adalah dari 20 ke 29, berapa rentangnya teman-teman? Ada 10. 20-nya dihitung. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Berarti untuk jarak interval kelasnya ada 10. Di setiap kelas masing-masing sama jaraknya. 20 ke 29 ada 10. Jarak intervalnya 30 ke 39 juga 10. Jaraknya 40 ke 49 juga 10 jaraknya. Begitupun 50 sampai dengan 59 juga 10 jaraknya. Untuk frekuensi, frekuensi adalah masing-masing nilai dari kelas. Untuk usia 20 sampai 29 frekuensinya ada 20. Ini satuannya orang gitu ya. Kemudian untuk usia 30 sampai 39 ada 40 orang. Untuk 40 sampai 49 itu ada 30 orang. Dan untuk 50 sampai 59 tahun ada 10 orang. Kalau dijumlahkan, totalnya adalah banyaknya data ada 100. Dari mana banyaknya data dari 100? Jumlahkan saja frekuensinya. 20 tambah 40, 60, tambah 30, 90, tambah 10, 100. Penjelasan yang saya jelaskan tadi sudah saya tuangkan di dalam slide selanjutnya. Jadi bisa teman-teman kerjakan atau bisa teman-teman sesuaikan dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Banyaknya kelas ada 4, batas kelasnya 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 59. Batas bawahnya 20, 30, 40, 50. Batas atas kelasnya 29, 39, 49, 59. Tepi bawah kelasnya, rumusnya tadi batas bawah dikurang 0,5, 19,5, 29,5, 39,5, 49,5. Tepi atas kelas rumusnya adalah batas atas ditambah 0,5, maka nilainya 29,5, 39,5, 49,5, dan 59,5 gitu ya. Titik tengah kelas adalah tadi rumusnya batas atas tambah batas bawah dibagi 2, 24,5, 34,5, 44,5, dan 54,5. Interval kelas ada 20 sampai 29, 30 sampai 39, 49 sampai 40 sampai 49, 50 sampai 59. Jarak interval kelasnya masing-masing 10. Tadi dari 20 ke 29 itu jaraknya 10, begitupun juga 30 sampai 39 jaraknya 10, 40 sampai 49 jaraknya 10 juga, 50 sampai 59 jaraknya juga 10. Frekuensi kelasnya tadi ada 20, ada 40, ada 30, ada 10. Jika ditanyakan berapa banyaknya data, maka jumlahkan saja frekuensinya. Maka banyaknya datanya adalah 100. Ini ada latihan. Silahkan teman-teman kerjakan di rumah. Seperti dengan contoh di slide sebelumnya. Tentukan kelasnya, kemudian tentukan batas kelasnya, batas kelas atas, batas kelas bawah, kemudian tentukan tepi kelasnya, tepi kelas atas, tepi kelas bawah, kemudian intervalnya, jarak intervalnya, kemudian titik tengahnya, kemudian frekuensi, dan banyaknya data. Jadi ini silahkan dikerjakan untuk mengukur apakah teman-teman sudah memahami terkait dengan bagian-bagian distribusi frekuensi. Ini kategorinya distribusi frekuensi tinggi badan 100 mahasiswa komunikasi Universitas Pakuan. Lanjut, selanjutnya yaitu mengenai jenis distribusi frekuensi.
jenis distribusi frekuensi, kalau dilihat dari jenisnya ada dua macam, yaitu distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi kelompok. Distribusi frekuensi tunggal definisinya adalah jenis distribusi frekuensi yang mengelompokkan data mentah berdasarkan kategori tunggal. Kategori tunggal itu artinya variasi nilainya rendah, tidak beragam gitu ya, nggak banyak jumlah data-data ataupun jumlah angka-angkanya. Sedangkan untuk distribusi frekuensi kelompok itu adalah jenis distribusi frekuensi yang mengelompokkan data mentah berdasarkan kelompok dengan variasi nilainya sangat tinggi atau sangat beragam. Nanti kita akan bisa lihat bedanya di contoh. Untuk distribusi frekuensi tunggal ada dua. Ada distribusi tunggal yang pertama, contohnya ini adalah penelitian tentang sebaran usia secara acak menunjukkan data mentah sebagai berikut. Jadi usianya ada usia 20, ada usia 19, ada usia 22, ada usia 22, ada usia 21, 21, 23, 21, 20, dan 21. Jika ketemu data yang seperti ini, apa yang harus dilakukan? Cara paling sederhana untuk mengerjakan contoh distribusi tunggal yaitu adalah dengan cara menyusun datanya, teman-teman. Nyusunnya dari mana? Boleh dari nilai yang terendah ke tertinggi, boleh, atau sebaliknya, dari nilai tertinggi yang ke terendah juga boleh. Untuk mengurutkan data mentah yang di atas tadi dapat dilakukan dengan cara dua, yaitu data terendah. Nilai terendahnya ada usia 19, kemudian disusun usia 20-nya ada 2, usia 21-nya ada 4, dan usia 22-nya ada 2, usia 23-nya ada 1. Atau disusun dari yang tertinggi ke yang terendah juga nggak apa-apa. Usia tertingginya 23, 22-nya ada 2, 21-nya juga ada 4, 20-nya ada 2, dan 19-nya ada 1. Ini kalau contoh distribusi tunggal dengan variasi datanya rendah atau sedikit gitu ya. Kemudian ada juga contoh distribusi tunggal. Yang kedua, ini adalah contoh kasusnya mengenai data keluhan pelanggan PDAM Kota Bogor dalam kurun waktu 1 bulan menunjukkan data sebagai berikut. Jadi ada yang ngeluh sebanyak 4 kali, ngeluh sebanyak 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali gitu ya. Ini datanya masih dikatakan data tunggal karena variasinya masih rendah, yaitu 1 sampai 9 gitu ya, itu masih kategorinya masih rendah. Kemudian langkah untuk mengerjakan soal distribusi tunggal yang seperti ini, apa yang harus dilakukan? Langkah yang pertama yaitu buatlah tabel dengan 3 kolom yang terdiri dari yang pertama ada judulnya mengenai apa nih? Jumlah keluhan atau jumlah komplain. Kemudian kolom yang kedua mengenai jari-jari. Kemudian kolom yang ketiga yaitu mengenai frekuensi. Langkah yang kedua yaitu tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data ini. Nilai terendahnya adalah 4, nilai tertingginya adalah 8. Masukkan dia sebagai kriteria dalam kelas. Berarti nilai terendahnya 4, nilai tertingginya 8. Kemudian yang ketiga, lakukan tabulasi berdasarkan kolom atau baris. Kemudian isi frekuensi yang ada berdasarkan hasil jari-jari. Kita lihat contoh ini yang sudah saya bantu mengerjakannya dalam bentuk tabel. Tadi langkah-langkahnya, buat tabel dengan 3 kolom. Pertama adalah kolom judul, jumlah komplain, kemudian ada jari-jari, kolom yang kedua, kemudian ada frekuensi, kolom yang ketiga. Kemudian tadi langkah yang kedua adalah tentukan nilai terendahnya. Nilai terendah dari soalnya ada 4 nilainya, nilai jumlah komplain terendahnya 4. Kemudian jumlah komplain tertingginya ada 8. Kemudian isi nilai-nilai yang selanjutnya yaitu nilai yang kosong, yaitu ada komplain yang keempat, komplain kelima, komplainnya 6, komplainnya 7 kali, dan komplainnya 8 kali. Setelah itu, hitung atau lihat di data tadi, angka 4 ada berapa kali muncul. Angka 4 di dalam soal tadi hanya 1 kali muncul, tulis jari-jarinya 1, frekuensinya 1. Angka 5 ada berapa kali muncul? Angka 5 ada 8 kali, frekuensinya 8.
Angka 6 ada berapa kali? Ada 12 kali, maka frekuensinya 12 kali. Angka 7 ada 8 kali, maka frekuensinya 8 kali. Dan angka 8 ada 1 kali muncul, maka frekuensinya 1. Mungkin dari teman-teman akan bertanya, apa gunanya jari-jari? Jari-jari ini gunanya nanti kalau di data distribusi yang kelompok sangat berguna ketika kita ketemu dengan jumlah data yang sangat banyak. Jadi ketika kita ngitungnya itu harus dibantu dengan jari-jari. Tapi kalau distribusi tunggal teman-teman tidak mau menggunakan jari-jari nggak masalah, nggak apa-apa gitu ya, karena distribusi variasinya nilainya masih sedikit. Tapi kalau secara kaidah pengerjaan yang saya bantu di slide sebelumnya, saya bantu dengan cara yang mudah, yaitu dengan buat tabel 3 kolom, ada judul, ada kolom jari-jari, dan ada kolom frekuensi. Ini nanti akan menjadi memudahkan dari teman-teman nanti kalau ketemu dengan jumlah distribusi data yang berkelompok gitu ya. Kemudian tadi frekuensinya sudah didapat, maka dijumlahkan, hasilnya adalah 30. Jumlah frekuensi ini pasti sama dengan jumlah dari data yang ada di soal, teman-teman. Nggak mungkin datanya di soal ada 29, terus kita frekuensi ada 30, itu nggak sinkron. Jadi data yang ada di soal, maaf saya balik ke slide sebelumnya ya. Nih, data yang ini, 7, 6, 6, dan sebagainya, ini pasti ada 30. Makanya jumlah frekuensinya di tabel ada 30. Itu menunjukkan bahwa samaan jumlah data yang ada di soal dan apa yang kita hitung. Itu untuk contoh distribusi tunggal. Selanjutnya yaitu jenis distribusi frekuensi yang kedua, contoh distribusi frekuensi kelompok. Nah, kalau kita bicara kelompok tadi secara definisi variasi nilainya tinggi atau beragam gitu ya. Berbeda dengan distribusi frekuensi tunggal tadi, karena proses penentuannya banyak kelas dengan menggunakan rumus baku, pendekatan Sturges kita namakan, yang rumusnya adalah sebagai berikut. Yang saya kasih kolom warna biru itu adalah rumus yang harus diingat dan dihafal dan dipahami. Kalau ketemu dengan contoh soal distribusi frekuensi kelompok, maka hal yang harus dikerjakan adalah pertama cari range-nya atau jangkauan gitu ya. Range dan jangkauan itu maknanya sama. Gimana cara menentukan range-nya? Cari nilai tertingginya, kemudian dikurang dengan nilai terendahnya, itu adalah nilai range atau nilai jangkauan. Kemudian setelah cari nilai range, dapat nilai range-nya, lanjutkan dengan banyaknya kelas. Banyaknya kelas rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali log n. Log n itu dimana adalah menunjukkan jumlah dari banyaknya data atau jumlah dari populasi. Misalnya populasinya 100 berarti log 100. Misalnya populasinya 80 berarti log 80. Misalnya populasinya 30 berarti log 30 gitu ya. Setelah dicari banyaknya kelas, dilanjutkan dengan interval kelas. Gimana cara mencari interval kelas? Rumusnya adalah range atau jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Tadi kita sudah cari nilai range-nya, udah dapat, banyaknya kelasnya juga dapat, maka untuk mencari intervalnya adalah nilai range dibagi dengan nilai banyaknya kelas. Ini adalah contoh distribusi frekuensi kelompok mengenai pengeluaran 80 kepala keluarga di Kabupaten Bogor selama 1 bulan. Satuannya dalam puluhan ribu adalah sebagai berikut. Jadi kalau teman-teman lihat di sini datanya, ini yang dinamakan data yang bervariasi tinggi atau yang beragam gitu ya. Jumlahnya banyak, ada 80. Maka hal yang perlu kita lakukan, nggak bisa lagi pakai langkah-langkah distribusi frekuensi tunggal tadi, yang hanya 3 kolom. Ada judul, kemudian kolom jari-jari, kemudian frekuensi gitu ya, nggak semudah itu. Karena kita harus pakai pendekatan Sturges tadi, yang mana ada menghitung nilai range, menghitung banyaknya kelas, dan menghitung interval. Oke, dari contoh ini kita akan masuk ke pengerjaan soal mengenai
distribusi frekuensi kelompok. Mengenai pengeluaran 80 kepala keluarga di Kabupaten Bogor selama 1 bulan dalam puluhan ribu, ini ya, kita lihat pengerjaannya. Saya sudah bantu membuat langkah pengerjaan distribusi frekuensinya. Yang pertama yaitu menentukan range-nya dulu tadi. Range itu rumusnya nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Di soal tadi, nilai tertingginya adalah 97, nilai terendahnya adalah 53. Saya balik ke sini ya. Ini nilai tertingginya 97, sudah di bold, kemudian nilai terendahnya 53, teman-teman. Jadi, range-nya adalah 97 dikurang 53, nilai range-nya 44. Langkah kedua yaitu menentukan banyaknya kelas. Pakai rumusnya tadi 1 ditambah 3,3 dikali log N. Tadi lognya berapa? Totalnya 80 KK di Kabupaten Bogor gitu ya, berarti log 80. 1 ditambah 3,3 dikali log 80. Log 80 itu nilainya 1,90. Jadi dikerjakan saja 1 ditambah 3,3 dikali 190 sama dengan 7,28. Diingat ya teman-teman, dalam hal matematis, pengerjaan yang didahulukan adalah yang di dalam tanda kurung. Jadi, jangan mengerjakannya 1 ditambah 3,3 baru dikali 1,90. Itu akan beda hasilnya. Tapi yang perlu dikerjakan adalah 1 ditambah kali 3,3 kali 190 berapa? Dapat hasilnya, misalnya 6,28 gitu ya. Baru tambahin 1 tambah 6,28 baru hasilnya 7,28. Selalu diingat, pengerjaan matematis selalu dikerjakan yang dalam tanda kurung dulu. Gitu. Ini untuk banyaknya kelas. Kemudian untuk interval kelas. Sebelum masuk ke interval kelas, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, Bu, kalau seandainya di UTS atau di kuis, nilai log-nya itu gimana? Kalau seandainya kita nggak boleh bawa kalkulator dan lain sebagainya. Biasanya nilai log-nya itu sudah diberitahu di soal, jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk mencari nilai log-nya berapa, hanya perlu mengalihkan saja. Jadi di soal biasanya nilai log-nya sudah dicantumkan. Kemudian pembulatan. Nah, pembulatan ini kalau nilainya 7,28, 7,2 gitu ya, di atas 5 misalnya 7,5, 7,6 itu dibulatnya ke atas. 7,5, 7,6 itu dibulatnya ke atas berarti bisa kita anggap menjadi 8 gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nilainya 7,1, 7,4, 7,5, 7,5 pun masih dibulatkan ke bawah ya teman-teman, jadi 6 ke atas. Pembulatan itu adalah pembulatan dengan nilai 6 ke atas, baru dibulatkan ke atas, sedangkan nilai yang 5 ke bawah, itu dibulatkannya masih ke bawah. Kalau ini nilainya 7,28, maka pembulatannya adalah kita buatnya 7. Tapi kalau misalnya dia 7,8, kita bulatkannya menjadi 8 gitu ya. Itu untuk pembulatan biar menyeragamkan nanti di hasil ujian misalnya. Bolehnya berapa desimal, Bu, untuk belakang koma? Cukup 2 desimal saja, 7,28. Atau 1 desimal pun juga nggak masalah, sebenarnya 7,2 udah cukup gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah menentukan interval kelas. Tadi rumusnya adalah nilai range dibagi dengan banyaknya kelas. Nilai range-nya kita dapat 44, kemudian dengan banyaknya kelas kita dapat nilainya 7, gitu, maka intervalnya adalah 6. 6,0, maka dibulatkan menjadi 6. Setelah ini apa yang harus dilakukan? Baru membuat tabel dengan 3 kolom. Kalau yang tunggal tadi kan langkah pertamanya langsung bikin kolom. Tapi kalau yang kelompok tidak. Kita harus tentukan dulu range, banyaknya kelas, dan interval. Baru kita masuk ke tahapan yang keempat yaitu membuat tabel dengan 3 kolom. Yang terdiri dari kolom kelas tergantung judulnya. Tadi judulnya adalah 80 KK Kabupaten Bogor terkait dengan pendapatan gitu ya, kurang lebih, atau pendapatan pengeluaran tadi. Setelah bikin tabel, kemudian tentukan kelas tertinggi dan kelas terendahnya. Kemudian
Lakukan tabulasi berdasarkan kolom atau baris dan isi frekuensi yang ada berdasarkan dari hasil jari-jari. Ini langkah-langkahnya, coba kita kerjakan di tabel. Ini sudah saya coba bantu buat. Jadi tadi nilai terendahnya ada berapa? Nilai terendahnya 53 ya teman-teman. Nilai tertingginya 90. Nilai tertingginya 97. Nilai terendahnya 53. Nilai tertingginya 97. Oke. Untuk membuat kelasnya, nilai terendahnya letakkan dulu di sini. 53 tadi nilai terendahnya. Kemudian tadi panjang interval kelasnya tadi berapa? Panjang interval kelasnya tadi 6 ya teman-teman. Maka dihitung 53, 54, 55, 56, 57, 58. Jadi 53 sampai 58 dengan interval kelasnya adalah 6. Habis 58 lanjutkan 59 dengan panjangnya 6 yaitu sampai 64. Habis 64, 65 dengan panjang intervalnya 6 yaitu 70. Kemudian 71 dengan panjang intervalnya adalah 6, 76. Kemudian 77 dengan panjang interval kelasnya 6 yaitu ada 82. Kemudian 83 dengan panjang interval kelasnya 6 ada 88. Kemudian 89 dengan panjang interval kelasnya 6 yaitu 94. Kemudian ada 95 dengan panjang interval kelasnya adalah 100 gitu. Nilai terendahnya tadi 53 teman-teman, nilai tertingginya berapa? 97. 97 berarti masih masuk di kelas 95 sampai 100. Itu terkait dengan jumlah kelasnya. Kemudian sudah ditentukan jumlah kelasnya teman-teman, baru hal yang perlu kalian lakukan yaitu mencari nilai 53 sampai 58 yang ada di soal itu berapa banyak. Bentar saya balik ke slide sebelumnya ya teman-teman. Nih, tadi kita lihat nilai 53 sampai 58 di sini ada berapa banyak teman-teman, itu harus dicari. Hanya ada satu, yaitu hanya ini saja 53. Kemudian untuk 59 sampai 54 ada berapa teman-teman? Ada dua, yaitu 59 1, kemudian satunya lagi 62. Kemudian 65 sampai 70 teman-teman, kelas yang ketiga. 65 sampai 70 ada 17. Jadi kita lihat satu-satu. Oh, ada 3 ya ini. Nanti diperiksa lagi teman-teman ya. Ada 3, ternyata 62-nya ada 1, ada 2, kemudian ada 59-nya. Satu tadi 59. Ada 3 berarti. Untuk kelas 59 sampai 64 ada 3 frekuensinya. Kemudian untuk 65 sampai 70 cari di sini yang masuk ke nilai 65 sampai 70 ada berapa? Di saya coba hitung ada 17. Jadi gitu caranya teman-teman untuk mengerjakan distribusi frekuensi secara kelompok. Kalau sudah dikerjakan, maka ditotalkan jumlah frekuensinya ada 80. Ini sesuai dengan informasi yang disampaikan di soal, yaitu mengenai pengeluaran 80 kepala keluarga di Kabupaten Bogor selama 1 bulan dengan satuan puluhan ribu. Ini ada contoh yang bisa teman-teman kerjakan untuk melatih dari materi distribusi frekuensi yang sudah saya jelaskan. Ini adalah contoh distribusi frekuensi tunggal, teman-teman, mengenai usia 60 anak-anak, gitu ya. Kalau tunggal tadi bentuknya seperti apa? Langkah pertama, bikin tabel 3 kolom, gitu ya. Kolom mengenai usia, kemudian kolom jari-jari, kemudian frekuensi, kemudian lihat di sini nilai terendahnya berapa, nilai terendahnya 1, nilai tertingginya 9, diisi
nilai terendahnya 1, ada nilai 2 nggak? Ada 2, ada 3, oke ada 3, ada 4, ada angka 5, ada angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, berarti lengkap gitu ya, diurutin. Habis itu dicari jari-jarinya. Angka 1 ada berapa banyak? 1, 2, 3. Berarti angka 1 ada 3 frekuensinya. Angka 2 ada berapa gitu teman-teman ya. Silahkan dicoba dikerjakan di rumah. Kemudian untuk latihan yang kedua mengenai distribusi frekuensi kelompok, ini mengenai data tinggi badan manusia pada 70 negara Asia menunjukkan beragam tinggi badannya. Ada yang tingginya 140, ada yang tingginya 140, kemudian ada yang paling tingginya 166 tingginya misalnya gitu ya. Jadi ini contoh pengerjaannya untuk distribusi frekuensi kelompok. Silakan teman-teman kerjakan untuk melatih dari penjelasan yang sudah disampaikan. Diingat bedanya kalau frekuensi kelompok itu kita harus cari dulu nilai range atau nilai jangkauan, kemudian tentukan banyaknya kelasnya dengan pakai rumus 1 plus 3,3 kali log N. Log N-nya berapa berarti Bu? Log 70. Silahkan dicek di kalkulator log 70 itu berapa gitu ya. Kemudian cari intervalnya. Rumus interval adalah nilai range dibagi dengan banyaknya kelas. Baru dilanjutkan dengan membuat tabel 3 kolom, yaitu ada banyaknya kelas, ada jari-jari, dan ada frekuensi. Kemudian diikuti dengan pengerjaan-pengerjaan yang lainnya sesuai dengan langkah-langkah tadi yang sudah disampaikan. Itu saja teman-teman untuk materi minggu ini, minggu ketiga, yaitu mengenai distribusi frekuensi. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Kemudian ada beberapa contoh soal yang sudah dijelaskan. Kemudian untuk mengukur pemahamannya ada beberapa latihan yang sudah saya berikan gitu ya di slide ini. Jadi silahkan dikerjakan. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa dimengerti. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan langsung ke saya di e-learning, di kolom forum ataupun di kolom Q&A. Itu saja yang mau disampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.